Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, ada sebuah rumah sederhana yang dihiasi oleh bunga-bunga liar yang tumbuh di halaman depan. Rumah itu milik seorang gadis muda bernama Siti Amara. Amara adalah sosok yang memikat hati setiap orang yang memandangnya. Dengan rambut panjang hitam legam yang selalu terurai di belakang punggungnya, wajahnya yang cantik dengan mata coklat cerah, dan senyum yang tulus, ia begitu menawan. Tidak hanya kecantikannya yang membuatnya terkenal di desa, tetapi juga kepribadiannya yang ramah dan penuh kasih. Namun, meskipun ia memiliki semua yang diinginkan banyak orang, satu hal yang selalu membuatnya terpuruk adalah kenyataan bahwa ia tidak pernah bisa menemukan cinta sejati. "Kenapa kamu tidak pernah menikah, Amara?" tanya Ibu Zainab, tetangga dekat Amara, suatu pagi ketika mereka sedang berbicara di luar rumah. Ibu Zainab sudah cukup tua, namun selalu penuh rasa ingin tahu. Amara hanya tersenyum tipis. Matanya menghindari tatapan Ibu Zainab yang penuh tanda tanya. "Mungkin jodoh saya belum datang, Bu," jawabnya sambil menyapu tangan ke bunga mawar di halaman. Ibu Zainab mengerutkan dahi. "Mungkin, tapi semua pemuda di desa ini sudah jatuh cinta padamu, Amara. Mereka tidak pernah berhenti melamarmu, tetapi selalu gagal." Amara mendengus pelan, seolah merasakan kegetiran yang tersembunyi di dalam kata-kata itu. Setiap kali ada pemuda yang datang melamarnya, selalu ada sesuatu yang menghalangi. Mungkin itu takdir, atau mungkin nasib buruk yang selalu mengikutinya. Sambil menghela napas, Amara memandang langit pagi yang cerah. "Entahlah, Bu, saya tidak tahu apa yang salah dengan saya. Kenapa semuanya selalu gagal?" Ibu Zainab menatapnya. Wajahnya penuh belas kasihan. "Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, Amara. Kadang, ada hal-hal yang lebih besar dari kita yang mengatur semuanya." Amara tidak bisa menjawab. Kata-kata Ibu Zainab terasa seperti bisikan misterius yang menyesakkan dada. Seperti ada sesuatu yang tidak ia mengerti. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang menghalangi kebahagiaannya. Hari itu berlanjut dengan suasana yang sama, sepi. Namun, malamnya berbeda. Malam yang membawa keheningan yang luar biasa. Amara merasa gelisah, tidak bisa tidur. Angin malam yang sejuk membelai kulitnya, namun tidak bisa mengusir rasa resah yang merasuki hati. Ia memutuskan untuk keluar, merasakan udara malam yang tenang, mencoba menenangkan pikiran yang berkecamuk. Langkah kakinya membawa tubuhnya menuju hutan kecil yang terletak tidak jauh dari desanya. Hutan yang sudah lama dikenal oleh Amara, namun tak pernah ia masuki sendirian di malam hari. Ada sesuatu tentang hutan itu yang membuatnya merasa takut, meski ia tidak tahu apa. Tiba di pinggir hutan, Amara berhenti sejenak, memandangi pohon-pohon besar yang seakan menghalangi pandangan ke dalam. Suara jangkrik dan burung malam terdengar jelas di udara. Tak lama, ia mendengar suara bisikan lembut, begitu dekat di telinganya, seolah berasal dari angin itu sendiri. "Amara." Suara itu begitu lembut, namun tegas, seperti suara yang sudah lama dikenalnya. Tanpa sadar, langkahnya mulai tergerak menuju hutan yang gelap. Apa yang membuatnya bergerak? Apa yang menariknya ke dalam hutan yang penuh misteri ini? Setiap langkahnya terasa lebih berat, tapi seolah ada kekuatan lain yang memaksanya untuk terus maju. Ketika ia memasuki bagian hutan yang lebih dalam, ia melihat sesosok bayangan besar. Sesuatu yang bergerak perlahan di antara pohon-pohon. Bayangan yang tidak bisa ia jelaskan. Hati Amara berdegup lebih cepat, tetapi ia tidak bisa menghentikan kakinya. Penasaran, ia melangkah lebih dekat. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak lebih cepat, dan dari balik pohon muncul sosok yang membuat Amara terkejut. Seorang pria tinggi besar, dengan kulit berwarna hijau gelap, tubuhnya dipenuhi otot-otot yang tak terbayangkan sebelumnya. Matanya menyala dengan intensitas yang membuat Amara merasa seolah-olah ada kekuatan luar biasa yang menatapnya. Sosok itu tersenyum,
Namun senyumnya bukanlah senyum manusia. Amara, bisiknya lembut, seperti suara angin malam yang menyapu. Aku sudah menunggumu. Amara membeku di tempat, matanya terbuka lebar, tetapi tidak bisa mengalihkan pandangan dari sosok yang berdiri di depannya. Dalam kegelapan malam, ia bisa melihat dengan jelas bahwa ini bukanlah manusia. Siapa kamu? Amara berusaha mengucapkan kata-kata itu, meski suara yang keluar terdengar gemetar. Aku Buto Ijo, jawab makhluk itu dengan suara dalam dan berat. Aku telah lama menunggumu. Kamu adalah milikku. Amara merasa seluruh tubuhnya merinding. Tidak mungkin. Apa yang kamu inginkan dariku? Buto Ijo hanya tersenyum, dan meskipun senyum itu terlihat menyeramkan, ada sesuatu yang menggetarkan hati Amara. Aku ingin kamu, Amara. Aku ingin memiliki hatimu, jiwa dan ragamu. Kamu adalah takdirku. Takdirmu. Amara merasa hampir pingsan mendengar kata-kata itu. Tapi aku manusia. Kamu. Aku bukan manusia, kata Buto Ijo, mendekatkan tubuhnya dengan perlahan. Namun, aku bisa memberikanmu apa yang tidak bisa diberikan oleh manusia manapun. Aku bisa memberimu cinta yang abadi. Amara mundur beberapa langkah, namun Buto Ijo bergerak lebih cepat, menghalangi jalannya. Jangan takut, Amara. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin kamu menjadi bagian dari diriku. Pandangannya semakin tajam, membuat Amara merasa seolah dirinya tenggelam dalam mata Buto Ijo. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. Ada dorongan dalam dirinya untuk menyerah, untuk menerima cinta dari makhluk yang begitu kuat ini. Namun, perasaan itu bercampur dengan ketakutan yang sangat besar. Saya tidak bisa, ujar Amara dengan suara lemah, meski hatinya bergetar hebat. Tidak ada yang bisa kamu lakukan, Amara, jawab Buto Ijo, mendekatkan wajahnya ke wajah Amara. Kamu sudah menjadi milikku. Kita sudah terikat oleh takdir ini. Di tengah keheningan malam, Amara merasa dunia sekitarnya berputar. Tanpa sadar, dia mengulurkan tangannya, merasakan kehangatan tubuh Buto Ijo yang asing namun mengundang. Tanpa ia sadari, takdir sudah mulai menulis kisah baru dalam hidupnya. Sebuah kisah yang akan mengubah segalanya, selamanya. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Buto Ijo terasa begitu berbeda bagi Amara. Walaupun ia kembali ke rumahnya, menjalani rutinitas harian seperti biasa, ada sesuatu yang tak bisa ia lepaskan, sesuatu yang terus membayanginya, memanggil-manggil dalam diam. Setiap malam, ia tidak bisa tidur dengan tenang. Tubuhnya seringkali terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi dahinya. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Buto Ijo muncul, tersenyum dengan senyum yang tidak sepenuhnya menakutkan, tetapi juga tidak sepenuhnya menenangkan. Buto Ijo tidak lagi hanya muncul dalam mimpinya. Ia mulai hadir dalam pikirannya. Setiap langkah yang diambilnya, setiap keputusan yang dibuatnya, selalu ada bisikan lembut di telinga, mengingatkannya bahwa ia tak akan pernah bebas dari makhluk itu. Suatu malam, setelah seharian bekerja di ladang, Amara berjalan sendirian di pinggir hutan. Langit sore itu tampak berwarna merah keemasan, menciptakan bayangan panjang di tanah yang kering. Namun, hatinya terasa kosong dan sunyi. Keheningan yang membungkusnya seolah mengingatkan pada sesuatu yang lebih gelap. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Ia merasa seperti ada yang memanggil namanya. Tersentak, ia menoleh ke sekitar. Namun tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berdesir lembut, seolah menenangkan. Namun, dalam ketenangan itu, suara itu kembali terdengar. Amara. Amara memejamkan mata sejenak, mencoba mengusir rasa takut yang datang begitu mendalam. Namun, ia tahu siapa yang memanggilnya. Hanya satu sosok yang bisa melakukannya. Buto Ijo, bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Amara, mengapa kamu jauh? Suara itu terdengar lebih dekat kali ini. Ia membuka matanya dan mendapati dirinya berdiri di tepi hutan, di bawah pohon besar yang sudah sangat ia kenal. Namun, di sana, di antara bayangan pohon yang gelap,
berdiri sosok besar yang kini menjadi semakin nyata. "Buto Ijo, kenapa kamu datang lagi?" Amara bertanya. Suaranya bergetar. Ia ingin menanyakan itu, ingin mengusir rasa takut yang melilit, tetapi entah mengapa, ada sebuah tarikan kuat dalam dirinya yang membuatnya tidak ingin melangkah pergi. Buto Ijo hanya tersenyum, senyum yang penuh dengan kepastian. "Karena kamu, Amara, adalah takdirku. Tidak ada yang bisa menghindari takdir." Amara merasa mulutnya kering. Takdir yang bagaimana? "Buto Ijo, aku tidak mengerti. Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain?" Buto Ijo mendekat. Wajahnya yang hijau dan penuh otot semakin jelas di hadapan Amara. "Karena kamu adalah pilihanku. Dan aku adalah takdirmu. Amara, aku adalah pengaruh dalam hidupmu. Dan kamu tidak akan pernah bisa melawan itu." Amara mundur beberapa langkah, merasa tubuhnya terikat oleh sebuah kekuatan yang tak tampak. Tidak mungkin. Aku hanya ingin hidup normal. Buto Ijo, aku tidak ingin menjadi bagian dari dunia gelap ini. Namun, Buto Ijo hanya tertawa, tawa yang menggetarkan. "Kamu sudah menjadi bagian dariku sejak pertama kali kamu datang ke hutan itu. Dan sekarang, kamu tidak bisa kembali. Semua yang ada dalam hidupmu adalah bagian dariku." Amara merasa jantungnya berdetak cepat. Ada rasa takut yang sangat dalam. Namun entah kenapa ia tidak bisa bergerak. Seolah tubuhnya dibekukan oleh kekuatan yang datang dari Buto Ijo. Ia menatapnya. Mata mereka bertemu. Dan dalam tatapan itu, ia merasakan sebuah ikatan yang tak bisa dijelaskan. Ada rasa hangat yang mulai meresap di dalam dirinya. Sebuah perasaan yang selama ini hilang, yang ia cari-cari dalam setiap hubungan, namun selalu gagal didapatkan. Perasaan itu datang dari Buto Ijo, namun Amara tahu, ini adalah perasaan yang salah. "Jangan takut," bisik Buto Ijo lagi. "Aku akan selalu melindungimu. Amara, kamu hanya perlu mempercayakan dirimu padaku." Amara merasa jantungnya semakin terhimpit. "Tapi aku takut kehilangan diriku." Buto Ijo hanya mengangguk perlahan, seolah memahami ketakutannya. "Kamu tidak akan kehilangan dirimu, Amara. Kamu hanya akan menjadi lebih kuat, lebih sempurna. Aku akan mengubahmu menjadi versi terbaik dari dirimu." Setelah percakapan itu, Amara merasa seperti dibawa oleh arus yang kuat. Keesokan harinya, perasaan itu semakin mengganggunya. Ia tidak bisa tidur dengan tenang, dan saat ia bangun, ada sesuatu yang berbeda. Semua terasa kabur dan penuh ketidakpastian. Namun, perasaan itu, perasaan yang penuh dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa cinta atau takut, semakin mendalam. Di desa, semua orang mulai memperhatikan perubahan dalam diri Amara. Wajahnya yang dulu cerah kini tampak lebih murung, lebih tertutup. Bahkan, tetangga-tetangga yang sering berbicara dengannya merasakan ada sesuatu yang tak biasa. Ibu Zainab, yang biasanya menjadi tempat Amara bercerita, kali ini merasa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk membantu. "Amara, ada apa denganmu?" tanya Ibu Zainab suatu sore ketika mereka sedang duduk di beranda rumah. "Kamu tampak tidak seperti biasanya." Amara menatap Ibu Zainab dengan tatapan kosong, seolah ia tidak lagi bisa merasakan apa-apa. "Saya hanya lelah, Bu," jawabnya pelan. "Hanya lelah." Namun, dalam hatinya, ia tahu jawabannya tidak sepenuhnya benar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang menguasainya. Dan meskipun ia ingin melawan, ia tahu bahwa ia tak punya kekuatan untuk menghadapinya. Suatu malam, ketika angin malam bertiup kencang, Amara terbangun dari tidurnya dengan tubuh yang basah oleh keringat. Ia merasa seperti baru saja berada dalam mimpi yang sangat gelap. Sebuah mimpi yang dipenuhi dengan bayangan Buto Ijo. Dalam mimpi itu, ia merasakan dirinya dibawa jauh, masuk ke dalam dunia yang sangat asing. Dunia yang penuh dengan kekuatan gaib yang begitu kuat. Ketika Amara membuka matanya, ia tidak tahu berapa lama ia telah terjaga. Namun, tubuhnya terasa sangat lelah, dan ada perasaan yang sangat aneh, seolah-olah ia telah berada di luar kendali. Ia bangun dari tempat tidurnya dan berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri.
Wajahnya terlihat pucat, dan matanya tampak lebih kosong dari sebelumnya. Ia menyentuh pipinya, seolah mencari sesuatu yang hilang, dan pada saat itu, sebuah suara lembut kembali terdengar di telinganya. "Kamu sudah menjadi milikku, Amara." Amara tersentak. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Ia tahu, untuk pertama kalinya, bahwa ia tidak bisa lagi melarikan diri dari takdir yang telah dituliskan untuknya. Malam itu terasa sangat sunyi. Hutan yang biasanya berbisik dengan suara angin dan nyanyian alam kini tampak seperti sebuah dunia yang mati. Amara duduk di ambang jendela kamarnya, memandang keluar dengan tatapan kosong. Di dalam hatinya, ada kekosongan yang begitu dalam, seolah-olah sebagian dari dirinya telah hilang dan tidak akan pernah kembali lagi. Ia merasa seperti hidupnya telah dijarah oleh kekuatan yang tidak ia mengerti. Kekuatan yang berasal dari buto ijo, makhluk yang kini menjadi bagian dari hidupnya, meskipun ia tidak menginginkannya. Setiap kali Amara mencoba melawan, setiap kali ia mencoba lari dari takdir itu, ada rasa berat yang menghalangi langkahnya. Buto ijo tidak lagi hanya muncul di malam hari. Ia hadir dalam setiap langkah Amara, dalam setiap nafasnya. Bahkan di saat Amara merasa sendirian, ia tahu buto ijo selalu ada di dekatnya, memandangnya dengan tatapan penuh hasrat yang tidak bisa ia hindari. Dan meskipun hatinya terus memberontak, tubuhnya merespon dengan cara yang sangat berbeda, dengan cara yang membuatnya bingung dan takut pada dirinya sendiri. Hari itu, di bawah terik matahari, Amara kembali pergi ke ladang. Ia mencoba untuk fokus pada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tetapi, setiap langkahnya terasa begitu berat. Seakan setiap gerakan tubuhnya menjadi lebih lambat, lebih terikat oleh sebuah kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Tangan-tangannya mulai gemetar, dan seiring dengan angin yang berhembus, ia mendengar bisikan yang sangat familiar. "Amara, kamu tidak akan pernah bisa lari dariku." Suara itu lembut namun menggema dalam pikirannya. Amara merasakan tubuhnya menjadi kaku. Ia tidak ingin mendengarnya, tetapi suara itu semakin kuat, semakin mendalam, meresap ke dalam jiwanya. Di antara pepohonan yang berayun lembut, sosok besar itu muncul lagi. Buto ijo. Ia berdiri di sana, seperti bayangan yang mengambang di udara. Sosoknya begitu besar dan menakutkan, tetapi juga memiliki aura yang sangat memikat. Amara merasa tubuhnya mulai bergerak tanpa perintah. Seolah-olah ia sudah tak bisa lagi mengendalikan langkah-langkahnya. Hatinya berdegup semakin kencang saat ia mendekati makhluk itu, tanpa bisa menghentikan langkahnya. Buto ijo tersenyum, senyum yang penuh dengan kehangatan dan kekuatan yang luar biasa. "Kamu tahu, Amara," katanya dengan suara yang dalam, "takdir kita sudah tertulis. Kamu dan aku sudah terikat oleh sesuatu yang lebih besar daripada diri kita." Amara mencoba untuk menahan dirinya. "Aku tidak ingin ini, Buto ijo. Aku tidak ingin menjadi bagian dari dunia ini." Suaranya serak, penuh dengan keraguan dan ketakutan. Buto ijo melangkah lebih dekat, dan Amara merasa tubuhnya semakin tidak bisa bergerak. "Kamu tidak punya pilihan, Amara," jawabnya. Suaranya sekarang lebih lembut namun penuh dengan kekuatan. "Aku tahu kamu merasakannya. Kamu merasa sesuatu yang tak bisa kau jelaskan. Itu adalah kekuatan kita. Itu adalah kita yang terhubung. Tidak ada yang bisa mengubahnya." Amara menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Tapi aku ingin bebas," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku ingin hidup seperti orang biasa. Aku ingin bisa memilih jalan hidupku sendiri." Buto ijo menatapnya dalam-dalam. "Kamu sudah memilih, Amara. Semua keputusan yang kamu ambil sejak pertama kali kamu melangkah ke dalam hutan ini adalah pilihanmu. Dan sekarang, kamu tidak bisa melarikan diri. Kita adalah satu." Air mata Amara akhirnya jatuh, meluncur di pipinya, tetapi ia tidak bisa lagi menghapusnya. Ia merasa seperti dirinya telah dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Sebuah kekuatan yang membawanya ke titik di mana ia tidak bisa lagi melihat jalan keluar. Dalam ketegangan yang membekap, Amara merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya yang menguasai dirinya. Tapi ia juga merasakan sebuah tarikan,
Sebuah rasa yang begitu dalam dan intens. Apakah ini cinta? Ataukah ini sebuah pengaruh yang begitu kuat hingga tidak ada ruang lagi untuk kebebasan? Buto Ijo mengulurkan tangannya, dan tanpa sadar, Amara mengulurkan tangannya untuk menyambutnya. Seketika, sebuah cahaya kehijauan menyelimuti mereka berdua. Amara merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Matanya terbuka lebar, dan ia merasa seolah-olah ia berada di luar tubuhnya, menyaksikan dirinya sendiri terperangkap dalam pelukan Buto Ijo. "Kamu adalah bagian dariku sekarang, Amara," kata Buto Ijo dengan lembut. Matanya menyala dengan intensitas yang lebih dalam daripada sebelumnya. "Jangan takut, kamu tidak akan pernah sendirian lagi." Amara tidak bisa berbicara. Kata-kata yang ingin ia ucapkan tertahan di tenggorokannya. Ia merasa seluruh tubuhnya diliputi oleh sensasi yang aneh dan kuat. Sebuah perasaan yang membuatnya merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah takdirnya. Takdir yang tak bisa ia hindari. Dalam keheningan itu, Amara akhirnya menutup matanya, menyerah pada takdir yang telah dipilihkan untuknya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa lagi lari. Semua yang ada dalam hidupnya, mulai dari cinta, ketakutan, hingga kebebasan, kini bergantung pada hubungan mereka yang tidak terpisahkan. Seiring dengan malam yang semakin gelap, tubuh Amara dan Buto Ijo bersatu dalam sebuah ikatan yang tak terlihat, sebuah hubungan yang melampaui batas-batas dunia manusia. Takdir mereka telah terpatri, dan Amara tidak bisa lagi membayangkan hidup tanpa Buto Ijo. Ia adalah miliknya, dan ia adalah milik Buto Ijo. Ketika pagi menyingsing, desa itu kembali sunyi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Amara. Namun, di dalam hutan yang tersembunyi, sebuah cahaya kehijauan menyinari tempat yang dahulu sepi. Di sana, Buto Ijo dan Amara berdiri bersama, tak terpisahkan. Dan tak ada yang tahu bahwa dunia mereka, yang penuh dengan rahasia dan kekuatan, akan terus hidup dalam keheningan selamanya.